Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi identifikasi dan klasifikasi dari antropoda yang ada di lingkungan sekitar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Rina Susti Mahalani dengan dua rekan saya, Nur Laili Wahyu Cahyaningtyas dan Rodia Amin Hamidah. Karakteristik antropoda. Antropoda memiliki tubuh dan kaki yang berbuku-buku, bersegmen atau berluas-luas. Tubuhnya simetri bilateral dan termasuk hewan tripoblastik. Antropoda merupakan hewan eksoskeleton kutikula yang terbuat dari senyawa protein dan kitin untuk melindungi dan membentuk rangka tubuhnya. Sistem pencernaan pada antropoda juga sudah lengkap, dan jenis kelamin antara jantan dan betina juga sudah terpisah. Untuk kelenjar ekskresinya berpasangan dan disebut sebagai antennal, dengan ekskresi organ yang disebut dengan tubulus Malpighi. Alat respirasi dengan permukaan tubuh, insang, trakea atau paru-paru buku, serta sistem peredaran darah terbuka dengan jantung kontraktil dorsal, arteri, dan sinus darah. Dan berikut adalah gambar mengenai kladogram antropoda. Selanjutnya, subfilum Selicerata. Antropoda selicerat ini merupakan kelompok kuno yang meliputi kepiting tapal kuda, laba-laba, kutu dan tungau, kalajengking, laba-laba laut, dan kelompok lainnya yang kurang terkenal, seperti kalajengking matahari dan kalajengking cambuk. Tubuh mereka ini terdiri dari dua tak mata, yaitu cephalothorax atau prosoma dan perut atau opistosoma. Dan mereka ini dicirikan dengan 6 pasang pelengkap cephalothoracic yang mencakup sepasang mulut, pedipalpus, dan 4 pasang kaki yang berjalan. Selanjutnya, kelas Cynogonida, yaitu laba-laba laut. Ini merupakan sekitar 1000 spesies laba-laba laut yang menempati habitat laut dan memiliki 4 pasang kaki, tetapi mereka memiliki 5 atau 6 pasang kaki, bukannya 4. Dan ini biasanya merupakan karakteristik dari selicerat. Dan spesies jantan memiliki sepasang kaki tambahan atau yang disebut dengan oviger yang tidak terdapat pada spesies betina. Lalu kepala kecil atau cephalon dengan 2 sepasang mata sederhana, mulutnya berada di ujung belalai yang panjang yang menghisap cairan dari sidaria dan hewan bertubuh lunak. Sistem peredaran darah mereka terbatas pada jantung punggung sederhana, dan sistem ekskresinya dan pernapasan itu tidak ada. Selanjutnya kelas Arachnida dengan ordo Araneae, yaitu laba-laba. Tubuh laba-laba ini terdiri dari acephalothorax atau prosoma dan perut opistosoma. Pelengkap anterior yaitu sepasang selicera dan sepasang kaki seperti pedipalpus, lalu 4 pasang kaki berjalan berakhir di cakar. Laba-laba bernapas dengan paru-paru, buku atau trakea atau bisa keduanya. Dan sistem ekskresi berupa tubulus Malpighi memiliki kebiasaan membuat jaring, dan laba-laba ini biasanya memiliki 8 mata sederhana, masing-masing dengan lensa, batang optik, dan retina. Selanjutnya ordo Scorpiones, yaitu kalajengking. Kalajengking ini menangkap mangsa dengan pedipalpus dan dihancurkan dengan seliceranya, memiliki sensila celah majemuk yang terletak di ruas terakhir kaki untuk mendeteksi mangsanya. Tubuhnya agak pendek, memiliki selicera, pedipalpus, kaki, sepasang mata median besar, dan biasanya 2 hingga 5 pasang mata lateral kecil, perut bagian depan atau disebut dengan mesosoma dari 7 segmen dan ramping panjang pasca perut atau metasoma dari 5 segmen yang berakhir dengan alat penyengat. Selanjutnya ada ordo Opiliones atau Harvestmen. Harvestmen dikenal sebagai laba-laba palsu
yang memiliki kaki panjang, memiliki perut dan toraknya membulat dan menyatu dengan lebar, memiliki 2 mata dipasang pada tuberkulum di sefalotorak, memiliki 4 pasang kaki yang panjang dan kurus yang berakhir dengan cakat kecil. Harvestman tidak berbisa dan tidak berbahaya bagi manusia. Kelenjar bau yang terbuka di sefalotorak menghalangi beberapa predator dengan sekresi berbahayanya. Ordo Acari atau kutu dan tungau. Sebagian besar Acarines ini bersifat parasit selama 1 atau lebih tahap siklus hidupnya, dan mulut mereka ini terletak pada anterior kecil kapitulum yang terutama terdiri dari pelengkap makan di sekitar mulut. Dan di setiap sisi mulutnya ini terdapat selisera yang berfungsi menusuk, merobek, serta mencengkram makanannya. Lalu lateral serisalnya ini adalah sepasang pedipalpus tersegmentasi yang juga sangat bervariasi dalam bentuk dan fungsi yang berhubungan dengan makan. Tungau air memiliki setae panjang seperti rambut di kaki mereka untuk berenang, dan larva mereka mungkin parasit pada invertebrata air. Dan ini merupakan gambar dari subfilum Myriapoda. Selanjutnya yaitu kelas Diplopoda, kaki seribu. Kaki seribu ini merupakan hewan herbivora yang melindungi diri dengan menggulungkan tubuhnya dan dengan mengeluarkan cairan beracun atau penolak dari kelenjar khusus atau biasa dikenal sebagai kelenjar repugnatorial yang terletak di sepanjang sisi tubuhnya. Dan setiap segmen perut ini memiliki 2 pasang kaki, dan kepala mereka memiliki 2 rumpun mata sederhana dan masing-masing sepasang antena, mandibula, dan rahang atas. Dan pelengkap segmen ketujuh terspesialisasi sebagai organ kopulasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Claudia Hamidah. Adalah dari kelas Chilopoda yang merupakan subfilum dari Myriapoda, yaitu spesiesnya adalah lipan. Lipan ini merupakan hewan karnivora yang berhabitat di tempat lembab, biasanya terdapat di batang kayu dan juga di balik batu. Nah, lipan ini di area kakinya ini memiliki racun, sehingga jika ada yang mengganggunya, itu akan dimangsa oleh lipan dengan menggunakan kaki-kakinya ini dan dimakan di area rahang atasnya. Selanjutnya sistem pencernaannya ini berupa usus yang berbentuk tabung yang panjang dan lurus. Nah, sistem ekspresinya ini yaitu tubulus malpighi yang berada di bagian belakang usus. Ini bermuara di bagian belakang ini. Sedangkan sistem respirasinya yaitu menggunakan trakea. Selanjutnya yaitu dari subfilum Crustacea. Subfilum Crustacea ini memiliki beberapa kelas, yaitu ada dari kelas Remipedia, Cephalocarida, Brachiopoda, dan Maxillopoda, serta yang paling terakhir ini ada Malacostraca. Nah, dari kelas yang kita ambil yaitu dari kelas Malacostraca dari Ordo Decapoda. Ini terdapat spesies mulai dari spesies yang paling kecil hingga spesies yang paling besar. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang fitur tubuh Crustacea. Crustacea ini merupakan satu-satunya arthropoda yang memiliki 2 pasang antena di tubuhnya. Nah, selain itu juga memiliki sepasang mandibula dan 2 pasang rahang atas. Di sebagian besar Crustacea ini ada segmen toraks yang menyatu dengan kepalanya. Dan ini disebut dengan cephalotoraks.
seperti yang saya jelaskan tadi, kelas yang paling banyak spesiesnya itu dari kelas Malacostraca. Contoh spesiesnya itu seperti lobster, kepiting, udang, dan hopper pantai. Nah, ini ada sistem peredaran darah dari krustasea. Sistem peredaran darahnya itu termasuk peredaran darah terbuka atau lakunar. Yang menjadi ciri khasnya ini yaitu tidak memiliki vena dan tidak ada pemisah darah interstisial. Nah, ini proses peredaran darahnya dimulai dari jantung, mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui arteri dan bermuara ke sinus. Setelah itu dibawa ke sinus sentral dan melewati insang atau gill chamber. Di sini akan terjadi proses pertukaran udara. Setelah itu melalui saluran eferen dibawa kembali ke sinus perikardial. Selanjutnya adalah sistem ekspresi krustasea. Di sini sistem ekspresinya terdapat di rahang atas, di bagian kerongkongan kepalanya ini. Nah, biasanya ini disebut dengan kelenjar antena, dan biasa juga disebut dengan kelenjar hijau, karena ini warnanya hijau. Selanjutnya ada reproduksi dan siklus hidup dari krustasea. Krustasea ini memiliki jenis kelamin yang terpisah antara jantan dan betina. Nah, krustasea memiliki perkembangan itu melalui metamorfosis, dimulai dari hewan dewasa, kemudian bertelur. Larvanya ini disebut dengan nauplius, ini yang biasa banyak ditemukan. Setelah itu di fase protozoa, mesis, ini yang hampir dewasa, dan ini hewan dewasa dari krustasea. Dan serangkaian dari segmen-segmennya ini dibentuk dari serangkaian mol. Nah, selanjutnya ada dari subfilum Hexapoda. Dari subfilum Hexapoda ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Entognatha dan kelas Insecta. Berikut contohnya dari kelas Entognatha ada Ordo Brutura, ini spesiesnya, ini ada Ordo Collembola, ini contoh spesiesnya, dan ini ada Ordo Diplura, ini contoh spesiesnya. Terus yang kedua ada kelas Insecta dari Ordo Tisanura. Terus ini ada Ordo Odonata, ada capung, ini ada Ordo Epemeroptera. Ini hewan seperti capung, hampir mirip capung. Terus ini ada Ordo Orthopterodea, ini ada belalang. Terus ada Ordo Hemipteropdea, dan ada Ordo Holometabola, contoh spesiesnya adalah kupu-kupu. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur tubuh dari hexapoda. Struktur tubuh hexapoda ini dibagi menjadi 3. Ada kepala, ada bagian dada, dan ada bagian perutnya. Nah, pada bagian kepalanya ini memiliki sepasang mata yang cukup besar dan sepasang antena. Yang biasanya di antenanya, di antara antena ini terdapat 3 oseli, 1, 2, 3 ini. Nah, fungsi dari antena ini bisa menjadi pencium, indera pencium, dan indera pendengaran. Selanjutnya ada mulut dari hexapoda, ini ada labrum, ada mandibula, ada maxillary, dan selanjutnya kita ke bagian toraksnya ini, bagian dadanya ini ada 3 bagian. Ada protoraks, mesotoraks, dan metatoraks, di mana setiap bagian-bagian ini terdapat memiliki masing-masing kaki, seperti itu. Sistem pernapasan hexapoda. Insekta memiliki sistem pernapasan berupa trakea. Trakea bercabang menjadi tabung yang lebih kecil, berakhir di tubulus berisi cairan yang sangat halus yang disebut trakeol. Batang trakea terbuka keluar oleh spirakel, biasanya 2 pasang di dada dan 7 atau 8 pasang di perut.
Spiratus juga dapat memiliki perangkat penyaringan seperti pelat saringan atau satu set bulu yang saling mengunci yang mencegah masuknya air, parasit, atau debu ke dalam trakea. Sistem ekskresi heksapoda. Sistem ekskresi insekta terdiri dari tubulus Malpighi yang beroperasi dalam hubungannya dengan kelenjar khusus di dinding rektum. Tubulus Malpighi jumlahnya bervariasi, tipis, elastis, buta tubulus yang melekat pada persimpangan antara usus tengah dan usus belakang. Reproduksi heksapoda. Serangga memiliki jenis kelamin terpisah antara jantan dan betina. Reproduksi pada serangga dilakukan dengan partenogenesis. Berbagai cara digunakan untuk menarik pasangan. Setelah pasangan tertarik, pembuahan biasanya internal. Sperma dapat dilepaskan secara langsung atau dikemas ke dalam spermatopores. Secara alami, sperma dapat disimpan di vagina wanita selama kopulasi. Nutrisi juga diteruskan ke betina melalui spermatofor sperma. Metamorfosis dan pertumbuhan. Perkembangan ametabola atau langsung. Perkembangan muda atau remaja mirip dengan hewan dewasa. Tahapannya adalah telur, juvenil, dan dewasa. Beberapa serangga, seperti gegat dan ekor pegas, mengalami ametabola atau perkembangan langsung. Metamorfosis hemimetabola atau tidak lengkap. Tahapan serangga hemimetabola adalah telur, nimfa, beberapa instar, dan dewasa. Beberapa serangga mengalami metamorfosis ini, seperti belalang, jangkrik, mantid, dan serangga darat, yang memiliki anak-anak terestrial dan lalat capung, lalat batu, dan capung. Metamorfosis holometabola atau lengkap. Holometabola, metamorfosis yang sempurna, yaitu proses metamorfosis di mana hewan mengalami perubahan bentuk dengan tahapan yang jelas. Contoh serangga yang mengalami metamorfosis ini yaitu kupu-kupu. Peranan arthropoda. Arthropoda merupakan komponen terbesar yang membentuk suatu komunitas arboreal. Perkembangan dan distribusi dari arthropoda dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah nutrisi atau makanan. Makanan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fertilitas, perkembangan rata-rata, aktivitas, serta kelimpahannya. Arthropoda phytophagous atau herbivora merupakan arthropoda yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dengan cara menghisap, mengunyah, maupun melubangi bagian-bagian tumbuhan seperti daun, batang, atau akar. Seringkali, kelompok ini mengkonsumsi tanaman budidaya yang dipelihara oleh manusia menjadi hama yang cukup mengganggu. Arthropoda zoophagous atau karnivora merupakan arthropoda yang memperoleh sumber-sumber energinya dengan cara mengkonsumsi hewan. Hewan yang dimangsa biasanya arthropoda lainnya. Arthropoda yang memangsa arthropoda lainnya disebut arthropoda entomophagus. Arthropoda ini memberikan nilai ekonomis untuk manusia karena dapat menekan populasi hama yang merugikan. Arthropoda merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem hutan. Salah satu peranannya dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yaitu menjaga berlangsungnya transfer energi dari tumbuhan sampai ke konsumen tingkat akhir. Arthropoda juga berperan dalam menguraikan senyawa nitrogen, pembersih lingkungan, dan dalam proses daur ulang nutrisi yang terkandung dalam bahan organik mati. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.